Iya, kalau kita lihat pola Omikron ini, memang dia cepat menular, tapi orang cenderung positif tapi tidak bergejala. Jadi artinya dia sangat ringan ya. Jadi kalau lihat-lihat itu nanti mungkin, tapi banyak ahli epidemiologi melihat polanya agak berbeda di Indonesia. Jadi tidak seperti di Inggris ataupun di Afrika Selatan yang begitu cepat meningkat. Habis ini masuk ke G20. Ah, Ya ya, kan? betul, Indonesia sebagai Indonesia presidensi. sebagai- Oke. Nah, tentunya harus ada isu global yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Apakah sudah ada apa kira-kira yang mau dibawa di forum G20? Ya sebenarnya ada 3 isu utama ya yang kita usung selama terutama dalam lingkup kesehatan ya, terkait presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kita ingin membangun yang kita sebut sebagai platform untuk kesiapsiagaan kalau nanti kita ada pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Selamat. Sobat Adiaksa. Aduh, kok lemes? Ini Tak tahun dulu. 2022, nggak boleh Oke, lemes. kalau begitu saya ulangi. Selamat tahun baru buat Sobat Adiaksa. Ya. Ya sobat, memasuki tahun 2022, kita harus tetap semangat. Nah, program 2DM untuk mengawali tahun 2022 ini menghadirkan sesuai isu besar saat ini. Apa itu, Mu? Biar Sobat Adiaksa makin sehat, Betul. makin yakin. Dikasih apa tuh namanya? Tips sama resep. Resep. Bukan divaksin dulu kali, Bang. Sebentar dulu. 2022 kita masih tetap berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di kita. Apalagi katanya sekarang ada varian baru. Omikron namanya. Ya toh, Omikron. Nah, sobat, tentunya kalau kita membahas tentang virus COVID-19 dengan perkembangannya, mutasinya, apa kayak namanya, kita kali ini menghadirkan bintang tamu yang punya kompetensi di sini. Dan suatu kebanggaan buat 2DM di awal tahun 2022. Betul. Kita kedatangan tamu yang tidak Yang asing. terhormat Dr. Siti Nadia, Iya, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat Kasih datang aplaus. Ibu Nadia. Terima kasih Selamat banyak, datang. Mas Dedi. Mau luar biasa nih pembuka tahun baru ya bersama-sama. Betul karena kita ini Bu episode pertama ini, Ya. episode pertama, dan Mumu memang pesannya mau ingin menghadirkan wanita cantik di Waduh. awal tahun ini. Saya kepengen diawali dengan yang cantik-cantik. Iya, betul. Ibu, kita membahas COVID-19 ini rasanya kok nggak habis-habis itu. Nah, kemudian mengawali tahun ini ada lagi namanya mutasi COVID-nya menjadi Omikron. Sebenarnya apa sih Bu? Nama Omikron itu dikaitkan dengan virus ini Iya. seperti apa mutasinya ini? Kita masyarakat khususnya Sobat Adiaksa dimanapun berada juga ingin tahu COVID Omikron itu seperti apa. Ibu bisa jelaskan nggak Bu? Iya. Jadi sebenarnya kita udah tenang-tenang nih ya, Mas Iya. Dedi, Mas Betul. Momo ya. Udah kemarin itu di September itu kasus kita udah di bawah 200, kematian tuh di bawah 10. Udah banyak aktivitas deh kita lakukan ya. betul, Udah mulai bisa nge-mall, bisa makan bareng. Jakarta udah mulai macet, Bu. Maka betul, pulang sekarang kok lebih macet ya Mas Momo ya. Jadi nah, tahu-tahu di bulan November kita dapat informasi bahwa ditemukan varian baru. Jadi namanya itu Omikron ya. Nah, ada suka bilang ada Om baru katanya Iya, gitu. betul. Taunya Om Ikron katanya gitu. Aduh. Ternyata Omikron. Nah, Betul. namanya ini adalah kalau kita tahu kan WHO kalau ada varian baru itu menamakan sesuai nama-nama Yunani. Nah, terakhir kita kenal nama Delta yang luar biasa pernah kita alami di bulan Iya, Juni betul, Juli ya. betul. Hampir setiap saat kita dengar di WA ada orang Dan yang itu sakit, keluarga Dan sakit itu ya. kami kehilangan sobat
sahabat di sini Bu, ada Ya. yang meninggal satu. Oh, iya. Betul. Karena Delta gitu. Ya, Iya, jadi memang cobaan berat waktu itu Betul, buat kita. Nah, sekarang di November itu ada ditemukan satu varian baru yang katanya lebih fatal daripada varian Delta, ya kan kayak gitu. Nah, jadi memang virus ini karena kan makhluk paling kecil ya, Iya. jadi Mas Mumu ya, dia seru untuk bisa bertahan hidup gitu, dia terus bermutasi. Sebenarnya dia mutasi dia tuh suatu yang alami Iya, karena iya, dia iya, berusaha iya. menyesuaikan ya dengan manusia sebagai tempat Iya. ya untuk bertambah Betul, berkembang betul, ya betul, kan betul, gitu. betul, Tapi betul. ya akibatnya kalau dia bermutasi ada dua kemungkinannya, dia menjadi lebih fatal atau dia bisa melemah sendiri. Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini jadi lebih fatal ya artinya buat kita. Nah, itu yang kemudian kita menjadi kewaspadaan kita bersama di tengah tentunya sebenarnya sudah bisa kita kendalikan pada waktu di bulan September kemarin. Terus Omikron sendiri sekarang perkembangannya sampai fase seperti apa saat ini? Bu Iya, Dokter? sebenarnya kan Omikron ini virus dari luar ya, ditemukan di Afrika Selatan dan 26 November dinyatakan sebagai virus yang harus diperhatikan oleh banyak negara. Makanya kemudian kan tanggal 27 November kita langsung melakukan pengetatan di pintu masuk negara. Jadi di awal kita tahu ada 13 negara yang kita warga negara asingnya tidak boleh masuk ke Indonesia ya, supaya tadi mengurangi membatasi si masuknya virus Omikron ini. Nah, kemudian sempat itu Inggris, Perancis, Afrika Selatan tuh warga negaranya nggak boleh masuk ke Indonesia. Terus kita perpanjang masa karantina kita yang tadinya kan hanya 3 hari. 3 hari, betul. Nah, terus Sekarang sekarang jadi jadi 7 hari. 7 Bahkan hari. kemarin sempat 10 hari Iya, ya, gitu, seperti betul. itu. Jadi artinya sebenarnya pengetatan di pintu masuk negara kita itu untuk memperlambat penyebar luasan dan mengendalikan. Nah, kita tidak terelakkan ternyata kita juga sudah menemukan kasus transmisi lokal ya, karena tadi dia bermutasi ya akhirnya kita temukan. Nah, saat ini sudah 1028 kasus Omikron kita identifikasi. Tapi memang sebagian besar itu adalah dari pelaku perjalanan luar negeri nih. Nah, kemarin kalau nggak salah Mas Dedi ke Turki ya, Bukan karena saya, Bu. layang-layang putus katanya. Bukan saya itu. Oh, bukan ya. Kembarannya. Memang layangan putus itu bikin tersisa kita ya. Kayak bayangnya lebih parah daripada COVID-19 loh. Itulah makanya. Jadi sekarang Omikron ini mutasinya dari Turki katanya, bukan dari Afrika lagi gara-gara layangan Nggak ada putus kan. layangan putus. Jadi gini Bu, yang kita ingin tahu itu sebenarnya sinergitas kelembagaan WHO. Kita kan anggota kan Bu. Nah, itu memang sampai saat ini sangat intens ya Bu ya. Karena untuk bisa tahu yang namanya ngecek bahwa ini namanya Omikron itu dengan ciri khas apa gitu, memang seperti apa sih Bu untuk membedakan itu Bu? Iya, jadi memang kalau kita menemukan mutasi baru atau semua sebenarnya ada namanya pemeriksaan kita sebut sebagai sequencing genom. Jadi genetik daripada virus itu diurai-urai terus dilihat ada nggak mutasi-mutasi dari originalnya seperti itu. Nah, kalau menemukan itu terus dilaporkan kepada WHO, dalam hal ini namanya unit yang kita sebut sebagai GSAID gitu. Nah, nanti mereka yang menstandarisasi nih gitu. Jadi pasti deh kalau tadi misalnya Omikronnya di Turki atau di Afrika Selatan atau di Indonesia itu sama sebenarnya seperti itu. Jadi memastikan bahwa standar kita kalau kita mengatakan seseorang yang positif dengan varian Omikron itu sama dimanapun juga. Oh gitu ya. Berarti kompak ya di WHO ya. Tapi Bu, jadi gini Bu, kalau kita ngelihat sebenarnya yang mempunyai peran penting dalam menghadapi COVID-19 ini sebenarnya Penanganannya WHO. mungkin. Iya. Penanganannya Ya, gitu. apakah saat ini WHO masih proaktif untuk pencegahan maupun pengobatannya Bu saat ini Bu? Iya, sebenarnya WHO memberikan sharing ya. Jadi dari negara-negara lain, misalnya kalau kemarin ya Afrika Selatan yang duluan tuh mendapatkan Omikron, terus saat ini kan seperti di Amerika dan beberapa negara Eropa. Nah, dia tentunya melakukan berbagai macam pertukaran informasi dalam hal ini supaya negara-negara lain tuh sudah siap-siap gitu. Dan kita sebenarnya sih kalau kita lihat ya penanganan COVID-19 ini sebenarnya ya
tetap itu aja sebenarnya, mulai dari protokol kesehatan, kemudian testing tracing kita harus perkuat, dan vaksinasi. Nah, vaksinasi kita udah mulai dosis ketiga loh di tahun 2022 Dan gratis ini. loh sobat, jangan lupa mulai vaksin yang ketiga ya. Jadwal kami tanggal 28, Bu. 28. Tanggal 28, Bu, udah ada, Bu. Bu, perlu nggak sih solusi permanen Bu dari WHO Bu? Karena kan ini sudah artinya udah 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, sudah masuk memang tahun ketiga ini. Iya, betul. Seharusnya kan ada strategi permanen yang diberikan oleh WHO gitu kan, karena ini menyangkut mutasi beberapa virus itu dari luar negeri macam-macam. Ini kan perlu strategi permanen Bu. Menurut Ibu seperti apa itu Bu? Ya sebenarnya kita kalau sampai saat ini kan situasi pandemi ini masih belum dicabut ya. Bahkan kan kemarin Perpres juga sudah menyatakan bahwa di tahun 2022 ini kita masih dinyatakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah artinya memang upaya kita bersama juga WHO ini belum selesai karena belum menemukan nih jurus jitu apa. Ya kan? WHO aja belum tahu gitu. Benar. Banyak yang komplain WHO tentang apa? bukan WHO. Suka ngaco Bu. Jadi WHO sendiri belum ada strategi permanen ya Bu? Belum. Jadi sampai saat ini kita masih tetap menerapkan PPKM level yang kita setiap minggu ya. Kan sekarang kan tadinya 2 minggu, sekarang karena kasusnya naik kemarin kan 2116 ya, sebelumnya kan 1000-an. Itu kemudian PPKM levelnya setiap minggu. Nah, tadinya 2 minggu. Kemudian ya tadi percepatan vaksinasi, tetap protokol kesehatan, kemudian tadi deteksi dini tadi menjadi penting, testing tracing ya. Nah, sekarang kita agak sedikit masuk ke isu Masuk aktual apa nih, isu aktual. Jadi gini Bu, ternyata kan banyak juga perkembangannya penyebaran itu terjadi di sekolah. Saat ini sekolah-sekolah itu sudah mulai menggunakan metode pertemuan langsung di kelas. Nah, ini kayaknya Enggak, Mas, iya kan Mas betul. masih khawatir Enggak. anaknya sekolah ya. Iya. Ini anak saya 3 sekolah Mu, yang satu udah SMP 115 itu sudah akhirnya berhenti libur panjang. Karena ada Ya, yang belum- positif ya? Ada yang positif, Oh, 10 iya, orang. iya, iya. Lah yang 2 tapi masih belum ada gitu Nah, kan. Bu. ini curcol Tapi nanti, masuk Bu. gitu. Nah, enggak, ini pertanyaannya gini Bu. Apakah tidak ada sinergitas kebijakan itu? Artinya ini kan dari Mungkin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Artinya Ada koordinasi lah. koordinasi nggak sih Bu Sebelum dengan Kementerian pelaksanaan Kesehatan itu? tatap Sebelum muka pelaksanaan itu tatap gitu muka loh, itu Bu. Tentang keputusan PTM Iya, Iya, betul, PTM-nya betul. Bu. Gimana Betul, itu, betul. Bu? Pasti sudah ada koordinasi Mas Dedi Manggo, karena kan dasarnya itu SKB 4 menteri loh. Iya. Jadi Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Mendagri. Jadi 4 menteri itu sudah tanda tangan sepakat untuk pelaksanaan PTM. Dan kita sudah ada kriterianya. Jadi dari Kementerian Kesehatan kita jaga nih gimana laju penularan di sekolah itu bisa dipastikan, bisa ditekan seminimal mungkin. Kalau dibuat 0 kan nggak mungkin ya, Ya, tapi setidaknya betul. kita minimalkan serendah-rendah mungkin. Salah satunya tuh kalau ada kasus tadi di SMP 115 ya, Iya, kemudian iya. langsung di break dulu lah istilahnya. Iya, betul, ya kan, betul. stop dulu PTM-nya. Betul, Nanti betul. kalau sudah seminggu ataupun 3 hari atau 4 hari mulai lagi PTM-nya. Dengan kondisi begitu Bu, siapa pengambil kebijakan? Apakah langsung kepala sekolah boleh ngambil kebijakan atau masih pada level kepala dinas atau gubernur Bu? Sudah pada kepala sekolah. Jadi Kepala pada sekolah langsung ya? implementasi Oke, begitu oke. ada kasus positif dilakukan isolasi, atau yang sebenarnya mungkin kalau kita dengar dulu pernah disampaikan juga oleh Pak Mendagri, ada micro lockdown. Nah, ini namanya micro lockdown. Oke, Pak. oke, Ya, oke, jadi oke. menutup, mengisolasi sekecil mungkin pada daerah-daerah ataupun lokasi yang terdampak tadi. Tapi jangan takut Mas Dedi, tenang aja. Udah Deg-degan ini. sudah dipastikan satu sekolah yang mau menjalankan pembelajaran PTM. tatap muka itu protokol kesehatannya sudah kita pastikan dulu Mas Betul. Mu. Jadi udah pasti nih dia punya sarana prasarana. Walaupun kadang-kadang orang tua bilang gimana ya kok PTM tapi jaga jaraknya susah karena semua Ya, orang masuk betul. 100% begitu ya. Tapi kita sudah lihat bahwa selain
jaga jarak, protokol kesehatan lain itu bisa dijalankan dan kita tetap masih bisa memaintain bahwa laju penularan di dalam sekolah itu tidak terjadi. Asal tadi syarat-syaratnya gurunya sudah divaksinasi dan kemudian ada fasilitas cuci tangan, anak-anak dipastikan pakai masker, orang tua jangan lupa nih kadang-kadang kayaknya Mas Dedi ini suka lupa jemput anaknya Enggak, Bu. Nah, Jadi, ini ada yang menarik, Bu. Jadi gini, ini bukan curcol, tapi ini fakta. Pertanyaan kami, Bu, ada nggak sih satgas yang melakukan evaluasi pemantauan? Atau Karena kenyataannya mengontrol mengontrol pelaksanaan di ini. sekolah. Karena ini kan masih baru dilaksanakan PTM ini, Bu. Cuman pada kenyataannya justru kayak beberapa sekolah saya lihat sendiri, Bu, ada guru yang malah lepas masker loh, Bu. Ya. Nah, Hilap. ini harus dikontrol nih gitu. Hilap. Enggak, tapi nggak bisa gitu dong, Bu. Iya, Nah, untuk mengendalikan anak-anak di sekolah itu pun juga susah loh, Bu. Kadang mereka udah bergerumul, tanpa masker, lari ya, sana namanya lari juga sini. anak-anak kan. Iya, ini kira-kira nggak perlu dibangun satgas gitu ya, Bu ya? Sebelum sekolah itu dinyatakan siap untuk melakukan PTM, Satgas itu syarat utama loh, Mas Dedi. Jadi Satgas di sekolah itu salah satu syarat untuk bisa sekolah itu membuat PTM dilakukan. Yang kedua adalah Satgas pada tingkat kalau itu misalnya kecamatan ya ada satgas di level kecamatan yang memantau proses PTM ini termasuk tadi loh. Misalnya nih ya, kalau kita tahu deh kalau anak-anak pulang sekolah kan kadang-kadang kita orang tua yang kerja ini nggak sempat jemput ya. Akhirnya kita kirim deh ojek online. Nah, kalau ojek online kan kadang-kadang bertumpuk dan ada kerumunan. Nah, itu sebenarnya harusnya bersama dengan misalnya Satpol PP itu juga bisa dilakukan pengaturan. Jadi ini memang kolaborasi semua pihak pada tingkat pemerintahan kecamatan, pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi sebenarnya untuknya. Tapi kembali lagi jangan takut loh, sebenarnya yang positif itu cuma 1-2 kasus dan itu bukan di sekolah. Jadi kita sampai saat ini untuk DKI Jakarta sendiri kan ada 49 sekolah yang sudah sempat tutup buka lah ya seperti itu. Itu kasusnya hanya 1 sampai maksimum 4 atau 5 orang dan setelah kita lakukan tracing itu bukan karena penularan di sekolah. Jadi sampai saat ini belum ada klaster sekolah yang kita temukan. Ya, moga-moga jangan lah ya seperti itu. Tuh, sudah jelaskan. Ibu, implementasinya udah baik, dikawal dengan satgas-satgas, sudah ada kesepakatan dengan koordinasi 4 menteri. Jadi paling tidak bagi pengelola sekolah di Jakarta maupun di seluruh Indonesia harus tetap disiplin menerapkan prokes. Konsistennya ya. Bu, capaian vaksin 1-2 di Indonesia tuh berapa persen sih, Bu, dari jumlah penduduk, Bu? Iya, target kita kan 70% ya. Nah, kalau kita target kita 208 juta yang kita kemarin awal sudah kita tentukan, saat ini sudah 86% loh yang mendapatkan dosis 1 dan yang mendapatkan dosis kedua itu sudah pada angka 56%. Nah, jadi kita tuh tinggal 44% lagi dan untuk dosis satunya ya tinggal 14% ya untuk kemudian kita. Jadi memang sudah sebagian besar, terutama di kota-kota besar yang kita tahu kota besar itu paling besar resiko terjadi penularan karena mobilitas dan sebagainya. Kalau jauh-jauh di desa yang jarang didatengin itu sebenarnya kan mobilitas itu tidak terlalu banyak kejadian dan terbatas juga dia keluar rumahnya juga kan, Bu. Betul, iya. Bu. Yang datang aja malas, yang keluar juga malas gitu. Kalau daerah-daerah terpencil seperti itu. Kira-kira target akan tercapai kapan tuh, Bu? Target kita untuk menyelesaikan sampai dosis kedua ini Maret 2022. Yang kedua ya, Bu ya? Iya, untuk 208. Jadi di luar usia 6 sampai dengan 17 tahun. Karena 6 sampai 17 tahun kan kita baru mulai belakangan ya. Betul. Artinya masih ada waktu untuk mereka yang sekarang vaksinasi kan jarak dosis kedua itu adalah 1 bulan ya kan. Jadi otomatis mereka akan menunggu beberapa bulan kemudian. Jadi kita perkiraan nih harapan kita selesai semua sampai dengan anak-anak usia 6 tahun ke atas itu maksimum Juni 2022. Juni 2022 ya. Nah, untuk ini berarti yang 6 nih, Bu. Saya menarikkan 6 sampai 17, Bu. Nah, itu pelaksanaannya tuh sasarannya kemana? Ke sekolah-sekolah atau di puskesmas atau di mana tuh, Bu? Iya, sebagian besar kalau untuk anak sekolah kita lakukan kerjasama dengan sekolah karena paling mudah ya, artinya lebih terorganisir, anak-anak juga aman dari kerumunan dan tidak bercampur dengan orang-orang lain dan
tadi kan sekolah tadi kan sudah pasti ya Betul. sudah lebih aman lah untuk anak-anak karena dia pasti untuk PTM dan sebagainya. Jadi sebagian besar untuk vaksinasi pada anak kita lakukan di sekolah. Tapi tetap juga ada vaksinasi di mall untuk anak-anak, ada juga Dan di di sentra Kejaksaan vaksinasi. juga aktif loh Bu untuk ada memberikan- vaksinasi rumah juga sakit ya. kita Yang biasa. sakit kita rajin. Oh iya iya iya, Betul. ada rumah sakit Adiaksa Ada ya kontribusi besar Kejaksaan dan ya. teman-teman di daerah Bu juga sangat aktif menyelenggarakan vaksinasi. Oh, itu, jadi Bu. sentra Banyak. vaksinasi Jadi juga sentra, teman-teman sentra, Bu. Adiaksa. Banyak, Oke, banyak iya. sekali. Jadi kita laporan sama jubir vaksinasi. Iya kan? Dan tapi gini Bu, ini kan 6 sampai 12 tuh ada kekhawatiran Bu. Dulu aja kita imunisasi waktu bayi kan ada pasti efek samping lah, demam lah, apalah. Ya terus terang, orang rumah saya pun begitu kan. Anak saya kan 11 sampai yang satu 11, yang satu 12. Dan Pas itu udah pun vaksin. bergantung jenis vaksinnya. Iya toh, kamu jenis apa kamu? Lah itu Pak kami nggak paham ini jenis yang mana ini. Kan ada yang Bu katanya kan. Nah itu Bu, coba disampaikan itu. Dok. Sekaligus mungkin dijawab tentang ketersediaan Ada, vaksin ya. itu sendiri saat ini seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau untuk anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun lah ya, vaksin yang saat ini digunakan tuh vaksin Sinovac. Karena yang itu yang dapat izin penggunaan darurat dari Badan POM. Tapi kalau untuk 12 tahun sampai dengan 17 tahun itu ada macam-macam, bisa Sinovac, bisa Pfizer, juga bisa AstraZeneca diberikan. Nah, jadi ini sudah lewat tentunya tadi ya sudah mendapatkan izin dari Badan POM, artinya sudah dikaji Sudah kaji, aman betul, aman, gitu aman, ya. alhamdulillah. Tapi namanya juga efek samping kan nggak bisa kita hindari ya. Iya. Artinya bisa saja seringkali masyarakat melihatnya sebagai efek samping. Iya. Tapi sebenarnya sebagian besar itu adalah kejadian yang bersamaan. Artinya begini, kalau kemudian seorang yang tertular COVID-19 kan terus sampai sekarang ini kita nggak pernah menemukan orang tertular COVID kemudian jadi lumpuh, nggak ya kan? Tapi kemudian pernah dengar juga ya kemudian ada anak yang disuntik tiba-tiba jadi lumpuh begitu. Nah itu sebenarnya tidak ada hubungannya karena setelah dilihat bahwa vaksin ini kan sebenarnya virus yang benar-benar sudah dilemahkan, artinya dimatikan hanya untuk melatih kita saja supaya sistem kekebalan tubuh kita ini sudah terlatih, umpama tentara gitu. Oh sudah pernah ketemu musuh ini jadi saya sudah kenal musuh ini. Jadi nggak usah takut dengan efek samping sebenarnya karena efek samping itu kejadiannya hanya 1/1 juta kasus. Ada tetap kemungkinan ya. Tapi yang penting nih Mas Ungu, yang penting adalah pada saat besok anak kita mau vaksin nih, pastiin anaknya kita istirahat Dalam yang keadaan sehat, cukup, oke. dalam keadaan sehat, nggak lagi Metabolisme batuk, bagus lah ya. pilek, Betul, iya. betul. Dan jangan lagi pulang habis main bola langsung suntik gitu ya kan, itu gitu. betul. Bu, ini nggak kalah penting. Apalagi nih? Kalau kita berbicara ketersediaan vaksin, Bu, kita kan masih ngambil dari banyak dari luar negeri lah. Dia bicara stok nih. Ya, stok kan itu. Tetapi kan dalam perkembangannya kita juga lagi mengembangkan vaksin merah putih. Betul. Membuat vaksin sendiri. Buat vaksin sendiri. Kalau nggak salah Erlangga ya, Bu ya. Ya, yang Erlang. sudah siap Yang di siap awal ya. di Banyak awal sih. ya. Banyak ya, Bu ya. Nah, seperti apa pemerintah mengakomodir vaksin merah putih itu sendiri, Bu? Iya, jadi memang isu ketersediaan vaksin ini memang isu global ya, karena secara global itu kebutuhan masyarakat itu perlu 12 miliar. Produsen sampai saat ini cuma mampu 8 miliar per tahun untuk vaksinasi. Jadi memang kemandirian kita untuk bisa bersiap-siap lah. Nanti kita nggak tahu nih apakah tahun depan kita masih suntik COVID atau seperti apa. Kita harus siap-siap pada prinsipnya. Jadi sambil tentunya menunggu pengembangan vaksin merah putih, ada juga vaksin Nusantara ya. Kecukupan vaksin kita sampai saat ini cukup. Ada 440 juta dosis yang sudah kita punya saat ini di Indonesia. Berapa, Bu? 440 juta dosis. Nah, yang 300 udah kepake ya karena udah kepake, disuntik-suntik. Nah, sisanya ini untuk yang booster, untuk yang kemudian anak-anak, remaja dan menyelesaikan dosis sisanya. Makanya kemarin waktu Pak Presiden mengatakan bahwa booster gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya karena kita sudah yakin kita sudah punya vaksin cukup untuk bisa memberikan vaksin tersebut kepada semua masyarakat Indonesia. Tapi ya memang kita harus menunggu karena vaksin merah putih kita ini masih dalam proses pengembangan dan informasinya paling cepat tadi yang disampaikan Mas Edi ya, yang di Erlangga itu baru akan siap untuk bisa digunakan ya, karena artinya kan dia selesai uji klinis tahap 3
diproduksi ya kan, siap kemudian untuk mendapatkan izin penggunaan darurat dan diedarkan itu kira-kira bulan Juni Juli. Nah, jadi kita udah mulai Juni Juli bisa menggunakan Kita vaksin ini kita bangsa sendiri. besar, banyak orang pinter. Masa kita ngebuat bisa Iya, vaksin justru sendiri? itu stoknya pun besar. Ya, Aman. iya. Itu. Nggak usah Enggak, khawatir. kalau sudah punya vaksin sendiri, produksi Aman, vaksin sendiri aman betul. gitu. Betul. Udah masyarakat Indonesia makin sehat. Makin sehat Aman. gitu. Dan pakai virus kita sendiri loh. Pakai ya. virus kita sendiri. Jadi Nanti sesuai dengan jangan-jangan gen, ada sesuai gen. vaksin kearifan lokal. Apa? Vaksin Susanto. Berarti itu digunakan harus di Pulau Jawa. Maaf Pak Susanto. Tuh, nanti kita kesarak lagi. Gini loh Mas Zen, aku tuh kan bingung ya. Enak gitu kan kalau penjelasan dari jubir ya kan. Tapi Ada kan bapak. beliau dokter. Ada Dokter skill lah. nggak sebenarnya itu? Lah itu, ibu tuh ya kan jadi penasaran. Penjelasannya Runo, Punya gitu. punya background Ada apa, dulu, komunikasi Dok. nggak sih Bu? Komunikasi dok. Waduh, kalau komunikasi secara formal enggak lah ya. Saya ya mungkin sama mungkin ya bahwa kita diberi surat tugas jalan gitu. Oh, sama kayak kita. Sama kita. Berarti berbicara karena surat tugas. Ya tapi kan kita enjoy ya Bu ya, Iya, aman betul. kita nikmatin. Saya rasa tadi sangat tepat ya Mas Mumu bilang bahwa di awal kita ini merupakan bagian dari ibadah kita juga. Betul. Jadi selama semangat kita itu ya kita pingin nih Indonesia bebas dari pandemi ya. Ya, Jadi semangat betul. itu yang mungkin mau nggak mau kita semua ini berubah menjadi sesuatu yang berbeda Betul, dari betul. latar belakang kita. Bu Nadia, ini juga perlu kita bahas. Konon informasinya bahwa teman-teman yang mau keluar negeri, paling tidak yang mau umroh, katanya nggak bisa pakai vaksin Sinovac aja. Apa bener sih itu Bu? Dulu di awal-awal Arab Saudi itu hanya menerima 3 vaksin, Iya, Bu. AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Oke. Jadi dia tidak menerima di luar vaksin tersebut di Oke. awal-awalnya. Tapi kemudian ini diplomasinya cukup kenceng ya, ke Kemenlu, Kemenak bersama-sama Kementerian Kesehatan juga ya waktu itu. Akhirnya dosis 1, dosis kedua mereka terima seperti itu. Oke. Nah, tapi karena sebagian besar jamaah umroh kita itu biasanya orang yang sudah lanjut usia, Ya. mereka minta supaya ada booster. Boosternya terserah seperti apa. Jadi booster Sinovac juga boleh, booster AstraZeneca boleh, booster vaksin lain juga boleh. Nah, jadi artinya saat ini mereka sudah terima Sinovac, sudah nggak ada masalah tuh. Tapi Mas kan Edi. boosternya waktu itu belum dicanangkan pemerintah Bu. Mereka Iya. seperti apa Bu kalau minta booster waktu itu? Iya, tentunya pada waktu kan Belum dibuka umroh kan juga. belum dibuka Belum Mas. dibuka baru juga. yang Baru baru ya? setelah Oh. ini. Jadi begitu kebijakan kita ada, kita booster yang akan berangkat umroh dulu ya. Dan ini kemarin nih yang sudah berangkat ada 440-an jamaah umroh kita yang sudah. Itu sobat, bagi kalian yang sudah mau kangen atau udah rindu dengan Ya pengen beribadah umrah. umroh, sudah ini sudah bisa nih. Sudah bisa, Sudah bisa. betul. Booster juga kita sudah tersedia Sudah aman ya siap, Bu. betul. Dan Iya. ingat sudah gratis. Sudah gratis. Masih gratis loh. Masih gratis. Masih gratis. Persediaan banyak. Nah, Iya kan? Ibu, Bu, ini saat ini kan Ibu ini kan sejak Covid ini pergaulannya sama virus, Bu. Itu rumah gimana, Bu? Kan ada Ibu putra udah besar, Bu. Lumayan lah, saya masih punya anak mungkin tadi sama yang kelas 1 SMP ya Mas Mumu ya. Ya, sama masih kayak saya. ada. Paling kecil. Itu kan dia SMP sibuk. kelas dua. Di Kemenkesnya iya kan. Berarti kan kalau di jurubir pemerintah ini di Satgas berarti ya, Ibu masuk. Iya, iya betul. Satgas Covid. Iya. Berarti kan padat banget itu, Bu. Gimana Bu membaginya itu, Bu? Kayaknya Bapak juga dokter nih. Saya yakin. Iya, betul. Pasti suaminya kan cemburu sama virus kan. Kok yang diperhatikan lebih perhatian ke virus ketimbang ke suami. Gimana tuh, Bu? Gimana Bu? Gimana Bu? Waduh, ini susah jawabnya ya. Parah kan? Jubir juga ada kelemahannya katanya kan. Pertanyaan Apa? gitu sulit. Makanya saya sebenarnya agak mendukung PTM nih Mas Mumu Oh, ya. gitu. Karena saya hampir nggak punya waktu Betul. untuk Kayaknya kita agak berbeda ini. Kalau saya pilihnya Ya karena beliau udah paham, sudah aman. Kalau kita kan kalau nggak dapat informasi langsung begini juga kan was-was Iya, gitu. iya, Kan betul. hanya Jadi kewas-wasan aman kok aja. PTM, iya. Karena kewas-wasan saja. Bu, sekarang kalau kita bicara tentang kesiapan tenaga medis, Bu.
Nah, tenaga medis yang tersedia dalam mengantisipasi melonjaknya COVID, khususnya Omikron ini sejauh mana di Iya, karena Kementerian? kekhawatiran kami itu kan Bu, yang bulan kemarin tuh kan Kemarin yang April sempat- Maret itu ya Allah, Waduh, Bu. ya Allah. Asli loh, kita itu kayak macam apa ya? Ya makan nggak enak, mau gerak susah, ini takut, semua takut ya, karena mohon maaf. Punya duit pun nggak bisa dapat rumah sakit tuh. Betul, Bu. Betul. Jadi sekarang seperti apa Bu kondisinya Bu? Iya, kalau kita lihat pola Omikron ini, memang dia cepat menular, tapi orang cenderung positif tapi tidak bergejala. Jadi artinya dia sangat ringan ya. Jadi kalau lihat-lihat itu nanti mungkin, tapi banyak ahli epidemiologi melihat polanya agak berbeda di Indonesia. Jadi tidak seperti di Inggris ataupun di Afrika Selatan yang begitu cepat meningkat peningkatan kasusnya itu 3 kali 4 kali dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kalau di kita tuh kayaknya kembali ya naiknya pelan-pelan tapi cukup tinggi gitu. Nah, ada prediksi mungkin kita ingat mungkin puncak kasus Delta kita tuh 50.000 kasus. Nah, mungkin kita akan sampai ke sana. Tapi sebagian besar orang tidak bergejala dan gejala ringan. Jadi, makanya kemudian kita sudah sampaikan bahwa masyarakat mungkin nanti akan lebih banyak melakukan isolasi mandiri, nggak perlu ke rumah sakit seperti itu. Oh, jadi Kita pakai sudah flu. siapkan. persiapannya sudah matanya, Iya, Bu. telemedicine kita sudah siapkan. Nah, kalau soal tenaga kesehatan, ini istilahnya kita mengaktifasi. Ya, kalau dunia perang tuh kalau saya suka dengar-dengar kalau yang lagi rapat-rapat gitu ya. Kalau kita sudah waktunya nih, kalau harus mengaktifasi kembali. Iya, Jadi kan betul. kalau dulu kan kemarin banyak tenaga kesehatan yang jadi relawan, yang kita rekrut. Kemarin kan karena kasus sangat sedikit, hampir tempat isolasi kosong, ya mereka kemudian kita tidak optimalkan ya. Nanti kalau kemudian kita butuhkan lagi, kita tinggal memanggil para relawan ini karena mereka sudah tahu bahwa memang mereka harus siap-siap nih di masa pandemi Iya, ini. tapi Sobat Adiaksa, walaupun kita sudah siap ya Bu ya, udah itu, tapi tetap pencegahan jangan lengah. Utama. Dan mereka masih disiapkan insentif nggak Bu? Masih Masih tentu Betul. masih ada insentif untuk ini. Nggak ada yang komplain-komplain lagi nggak Bu? Ada yang komplain lagi nggak Bu di daerah Bu? Iya. Kan saya ngeliat juga masih banyak yang terlambat Iya, atau mungkin betul. penghitungannya salah, kelebihan, kekurangan gitu. Iya. Jadi gimana Bu itu? Ya, ini mengantisipasinya? memang kan sudah terbagi ya, mana yang kemudian dibiayai oleh APBN, mana yang dibiayai oleh APBD. Nah, memang mungkin di awal-awal kemarin kan ada ya pemerintah daerah kan mungkin belum biasa ya kemudian Iya, untuk betul. mengelola untuk insentif ini sehingga memang ada keterlambatan karena kan melalui APBD daerah ya. Tapi moga-moga di 2022 ini sudah semakin baik lah pengelolaan kita dan kita terus memberikan asistensi sebenarnya dengan pemerintah daerah Insyaallah. untuk memastikan mereka bisa mendapatkan sesuai haknya lah untuk Insya tenaga Allah. kesehatan Dan mudah-mudahan kita. tidak kejadian lah. Itu kan Iya. prediksi ya Bu ya, Iya, dok gitu loh. iya. Si Om yang baru itu nanti langsung hilang lah gitu. Insyaallah. Menyambut Jangan sampai ada Jangan sampai ya. betul, kita Iya. udah trauma lah Bu yang kemarin-kemarin. Bu, ini kan habis ini masuk ke G20. Ya Ya, kan? betul, Indonesia sebagai Indonesia presidensi. sebagai- Betul. Oke. Nah, tentunya harus ada isu global yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Apakah sudah ada apa kira-kira yang mau dibawa di forum G20? Bu? Ya, sebenarnya ada 3 isu utama ya yang kita usung selama terutama dalam lingkup kesehatan ya terkait presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kita ingin membangun yang kita sebut sebagai platform untuk kesiapsiagaan kalau nanti kita ada pandemi, termasuk resourcesnya ya. Jadi karena kemarin kita lihat di awal pandemi kita kan sempat susah nyari APD, bahkan ada yang pakai betul, Jas hujan jas darurat, hujan, betul. iya Yang betul. 10.000 di pinggiran. sampai sebegitu Betul, susahnya. betul. Jadi oleh karena itu Indonesia akan menginisiasi buat siapapun juga supaya kalau nanti ada terjadi pandemi kita tahu negara-negara yang nggak punya produksinya, nggak punya pabriknya, nggak punya cukup uang malahan itu harus meminta kemana. Jadi sama mungkin kalau kita lihat di dunia ekonomi itu ada IMF yang kalau sebuah negara mengalami krisis IMF segera bisa turun. betul. Nah ini yang kita coba usung. Jadi bagaimana kesetaraan terutama persiapan pandemi ke depan agar semua masyarakat global ini memiliki akses yang sama. Yang kedua adalah standarisasi protokol kesehatan. Karena ke depan kan nanti kita belum tahu nih apakah akan hidup bersama terus dengan COVID ya? COVID-19. Jadi artinya jangan ada perbedaan
kalau kita misalnya mau mengunjungi sebuah negara, wah administrasinya banyak Ya, sekali seperti betul. itu ya. Jadi cukup dengan satu platform di mana ya seperti paspor lah seperti itu ya, paspor kesehatan di mana ini sudah dipastikan kemanapun kita, ke negara manapun juga kita diterima. Nah yang terakhir adalah mendorong research and development. Tentunya ini sebagai Itu yang bagian penting ya. daripada Ya. bagaimana kita ya mencegah lah jangan sampai pandemi seperti ini terjadi lagi ke depannya seperti itu. Nah, untuk research and development itu Bu, kesiapan kita sendiri seperti apa Bu? Anak bangsa ini Bu untuk menghadap untuk iya betul, memperkuat betul. itu Bu. Nah, Mas Dedi betul sekali. Mas Dedi kan bilang banyak orang Indonesia nih pinter Betul. kok. Benar, benar. Dan jangan lupa loh, salah satu juga yang menemukan vaksin AstraZeneca di Amerika tuh ternyata orang Indonesia. Nah, ayo diculik Bu, suruh pulang dong. Kenapa nggak disuruh pulang sih Bu? Nah, iya, belum selesai sekolahnya. Belum selesai. Tapi dia masih sekolah di sana. Masih sekolah Masih ya, Bu, sekolah aja udah bisa nemuin Tuh. loh. Jadi luar biasa. Tapi kalau lihat gajinya sedikit balik lagi dia Bu. Bener nggak sih? Ya takutnya begitu kan Bu. Nah ini Nggak, saya yakin saintis-saintis anak-anak muda Indonesia itu banyak kok yang masih punya dedikasi yang kuat ya, betul. seperti itu. Dan itu sebenarnya kan tidak harus ada di Indonesia. Kita Ya. tinggal membuat hub-hub yang Pak Menteri pernah sampaikan bahwa Indonesia itu sangat potensial menjadi hub-hub di mana orang-orang kita itu bisa berada di Amerika, di Oxford, di Harvard ataupun di berbagai universitas terkenal, research center terkenal, tapi bagaimana networkingnya itu bisa masuk ke Indonesia seperti itu. nggak ada yang bisa NKRI itu sombong. nggak perlu jasad yang di sini. Iya, nggak jasad gitu. di mana-mana Bu. hati. Tapi memang beruntung, bukan beruntung apa ya? Saya ngomong Apa? gini, beruntung COVID-19 itu meluluh lantakan ketahanan global. Itu bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Nggak ada yang hebat. Mau Amerika, mau Jepang, mau Belanda, hancur semua gitu. Betul. Artinya kan ternyata memang seluruh dunia mengalami hal yang sama gitu kan. Betul. Jadi apalagi yang mau dibanggakan, bangsa Indonesia harus kita banggakan. Betul. Tinggal Ternyata kita nggak kalah loh, Betul loh, ya Bu. kan? Itu aja kamu pernah beli masker yang bisa dicuci nggak itu? Itu buatan orang Indonesia itu. Coba orang Indonesia kreativitasnya tinggi. Jangan salah. Aduh, nggak berasa ya kita ngobrol berasa sama yang nih. betul. Betul. Aduh, Bu, mungkin untuk ini ya terakhir pesan untuk teman-teman sobat Adiaksa ya yang sedang kita lakukan ya apa, tetap kan kita harus tetap waspada gitu Betul. kan. Untuk terus nanti pencegahan yang si om-om yang baru datang itu loh Bu, gimana Bu? Khususnya di perkantoran ya, kita Iya, perkantoran kita. perkantoran dan kedua juga untuk orang tuanya tuh yang mau divaksin 6 sampai 19 tahun. Rasa khawatir itu jangan. Monggo Bu. Iya. Jadi pandemi ini sebenarnya kan belum selesai. Walaupun kita sudah banyak sekali relaksasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya Mas Dedi, Mas Mumu ya. Tapi kita tetap waspada. Artinya kita udah kemarin udah senang ya, sudah bisa kira-kira bisa lah mengendalikan Delta. Tahu-tahu ada Omikron lagi yang baru masuk ya. Nah, jadi kita tetap waspada, kita jaga keluarga kita, rekan kita dan tentunya bangsa kita ya. Untuk kemudian sebenarnya pemerintah sekarang ini dalam fase untuk mengalahkan virus. Jadi kita menekan terus virusnya. Caranya ya tadi tetap harus protokol kesehatan, segera vaksinasi, khususnya kalau kita masih ada kerabat atau keluarga yang mungkin di kampung terutama ya, yang belum vaksinasi lansia. Karena lansia ini baru 50% loh yang mau 50%. divaksin. Baru 50%. Iya. Karena lansia ini masih ada pemikiran begini nih, ya sudahlah saya memang sudah lansia, sudah waktunya, kenapa saya dicegah-cegah untuk ya mohon maaf ya, mencegah-cegah meninggal begitu. Tapi kan bukan betul, itu betul. sebenarnya Iya, karena iya. ya kalau dia jadi sumber penularan itu yang sebenarnya betul. berbahaya ya untuk betul. para lansia ini. Nah, tentunya yang harus kita ketahui bahwa sifat Omikron ini tadi karena kita semua sudah hampir divaksinasi, jadi gejalanya ini cenderung ringan dan tidak bergejala. Bahkan dari kasus-kasus 1000-an yang kita temukan itu, mereka mengatakan bahwa saya sempat batuk pilek 2 hari, 3 hari, tapi kayak flu-flu biasa. Jadi ya memang kan karena COVID-19 ini kan sebenarnya flu influenza ya, biasa betul. ya. Nah, Iya, jadi hati-hati kalau kemudian kita ada gejala-gejala seperti itu, mungkin sobat-sobat Adiaksa ya, paling baik segera datang ke kliniknya
Adi Aksa nih Adi mungkin Aksa, ya, segera betul. rapid antigen karena itu Iya. lebih baik ya. Kemudian itu kita bisa tahu kita positif apa enggak gitu ya. Tapi ini bukan positif hamil ya. Positif COVID maksudnya, jangan salah nih ya. Balik lagi ke layang-layang putus nih kita ya. Jadi kalau kemudian kita tahu cepat, kita segera isolasi, dan itu penting. Kita nggak mencegah kita jatuh pada kondisi parah. Ingat loh, kalau parah tuh bahayanya apa? Long COVID. Long Nah, COVID, betul. nanti edisi berikutnya nih ya. Betul, Karena sekarang kita jangan, Betul, jangan betul. betul. Long COVID. Long COVID. Benar. Tapi untuk isolasi mandiri tetap, Bu. Lamanya 14 hari ya. betul 14 hari. 15 hari. Delta sama si Om sama aja. Bu, ada nggak program strategis Kementerian Kesehatan terkait dengan persiapan menghadapi pandemi ke depan itu? Artinya gini, kita tahu bahwa ternyata kebutuhan rumah sakit tidak memadai di saat pandemi itu meningkat gitu. Nah, saat ini ada langkah-langkah pemerintah untuk memperbanyak rumah sakit atau ketersediaan sarana prasarana yang lain, Bu? Iya, sebenarnya kan di awal-awal pandemi kita membangun beberapa rumah sakit emergensi lah, seperti di Galang ya, kemudian mengkonversi seperti Wisma Atlet ya. Iya, betul. Nah, ternyata juga nggak terlalu perlu sekali membangun rumah sakit karena kita cukup punya fasilitas pelayanan kesehatan, hanya tinggal mengkonversi saja kalau dibutuhkan seperti itu. Oh, gitu ya, siap Nah, ya. tapi memang kemarin itu kita agak ya, karena kita nggak tahu varian baru ini ternyata meningkatkan tingkat keparahan ya. Jadi waktu ventilator cukup ternyata Ya. oksigen kurang Betul, gitu ya, ya betul, kan. Nah, itu betul, yang betul. kemudian jadi kendala, dan memang ya artinya walaupun Vaskes juga cukup berat ya, tadi dikatakan ada uang aja juga susah nyari Iya, rumah sakit betul, gitu ya betul, gitu. betul, Tapi betul. sebenarnya kita masih bisa menangani kok. Jadi walaupun pada waktu itu sempat angka kematian juga cukup tinggi, itu karena memang sifat dari virus tersebut memang tidak kita tidak diberi kesempatan untuk segera mengatasinya. Tapi kalau membangun rumah sakit mungkin masih butuh waktu, dan kita harus pikirkan nanti fungsinya belakangan itu seperti apa. Takutnya gitu. pandemi udah Selesai. selesai, Iya. hanya kosong rumah sakit. Betul, mubazir kan? Mubazir, Iya, nggak bagus. Kayaknya asik ya obrolan kita. Iya, tapi Paling tidak bikin kita pede menghadapi Omikron. iya, dan setidaknya kan jadi positive thinking kan anaknya sekolah kan. Kalau itu saya tetap negatif thinking. Waduh, jadi saya nggak berhasil nih motivasi Mas Makanya. Dery. Enggak, Bu, kami hanya berpesan supaya bahwa ada controlling juga dari Sudah pemerintah. Betul, sudah Satgas dikontrol, harus. sudah Iya, dikontrol, sudah karena dikontrol. pada kenyataan banyak Sudah guru-guru dikontrol, sudah. Paling tidak cucian banyak sekarang, Bu Guru. Padahal bukan itunya, Bu. Dia beban nganter jemput sebetulnya. Ya, betul. Karena dia tidak percaya dengan yang online kan. Aduh, terima kasih banyak. Terima Dr. kasih banyak, Nadia. Ibu. Sama-sama, Mas. Selalu sehat, Ibu. Sama-sama Masih- sehat buat kita semua ya. Amin. Betul, terima kasih. Mudah-mudahan Sobat Adiaksa, obrolan kita siang ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Betul. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa ingat Pandemi belum berakhir. pandemi masih belum berakhir. Omikron masih menghantui kita semua. Iya, dan Oleh ingat, karenanya Omikron itu bukan layangan putus. bukan layan putus. Oleh karenanya kita jaga protokol kesehatan seoptimal mungkin, jaga jarak, jangan membuat kerumunan, pakai masker. Ya, Mu? Walaupun negara sudah punya kesiapan untuk menghadapi, tapi mencegah itu lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, Bu. Insya Salam untuk Allah. Pak Menteri. Rencana kita juga mengundang Pak Menteri loh. Siap. Siap. Nanya PTN lagi. Banyak PTN lagi. Makasih Sobat. Sampai jumpa di program 2DM berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kejaksaan RI dan Instagram Kejaksaan RI. Komen, like, and share. Tetap Sobat Adiaksa nunggu giveaway. Giveaway. Nanti giveaway berikutnya akan ada giveaway ya. Insya Allah. Sobat, insya Allah. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.